Ya, sambil menunggu ya untuk kemudian siapnya proyektor, apa namanya? Kita akan mempelajari ya terkait kemudian Pancasila dan kemudian hukum politik secara sederhananya, bagaimana kemudian eksistensi Pancasila ya dalam kemudian suatu kebijakan. Sebenarnya masih ada korelasinya dengan materi yang kemarin. Ya, terlihat ya. Ya, yang pertama adalah terkait esensi dan urgensi sebagai Pancasila sebagai dasar negara, itu kita sudah bahas ya secara parsial ya, sebagian kita sudah bahas. Kemudian esensi dan urgensi ya terkait kemudian dasar negara, maka kemudian dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara kenapa masih muncul ya pertanyaannya. Ketika sudah final ya sebagai kemudian dasar negara, kenapa kemudian itu masih muncul? Nah, menurut Mahfud MD ya di tahun 2009 ya mengatakan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama politik nasional. Nah, makanya kenapa kemudian nantinya kita akan mengelaborasi terkait kemudian hukum politik ya di Indonesia. Ya, secara kemudian apa Mahfud MD mengatakan bahwa seharusnya itu linier ya kebijakan dengan kemudian kebijakan yang ada di politik ya seperti itu. Nah, 4 kaidah apa saja yang kemudian dimaksud oleh Prof. Mahfud ya adalah yang pertama adalah kebijakan umum dan politik hukum, terus tetap menjaga integrasi dan keutuhan bangsa. Jadi kebijakan umum adalah kemudian suatu produk, politik hukum adalah kemudian suatu kemauan ya dari para aktor yang menciptakan hukum. Hukum itu kan bisa berasal daripada legislatif, mungkin bisa berasal daripada eksekutif. Ya, pembahasannya seperti itu. Nah, kemauan daripada kemudian aktor pembuat kebijakan ya itu harus kemudian melihat kepada kemudian integrasi dan keutuhan bangsa seperti itu. Nah, yang kedua adalah kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus. Artinya ya kebebasan itu ya makanya kemudian lahir ya kebebasan yang bertanggung jawab ya. Kebebasan itu harus kemudian disertai dengan kemudian aturan atau kebijakan ya. Ada juga kemudian kebebasan itu haruslah kemudian sesuai daripada kebijakan maupun aturan yang ada seperti itu. Jadi tidak ada lagi kemudian pertanyaan mau politik terlebih dahulu ataukah kemudian mau hukum dulu, mau menciptakan suatu partisipasi masyarakat ataukah kemudian menciptakan ketertiban sosial. Itu tidak ada lagi kemudian pertanyaan bahwa oh ketertiban sosial dulu yang kemudian dibangun. Tidak. Tapi untuk kemudian apakah partisipasi politik juga tidak ya, tetapi kemudian harus berdampingan atau kemudian harus sama ya pembangunannya. Sama halnya kemudian apakah desa itu apakah kemudian dibangun infrastruktur dulu ataukah sosial yang dibangun, sosial masyarakatnya. Sama ya, dua-duanya harus dibangun secara bersamaan. Nah, itulah yang kemudian menjadi kaidah yang kedua ya, di mana kemudian tidak seharusnya kemudian memajukan salah satu unsur saja seperti itu. Bisa dikatakan ya pasca reformasi katakanlah demokrasi itu mengalami kemudian kemajuan yang besar seperti itu. Ya. Tetapi kemudian di dalam kemudian ketertiban sosial itu juga agak turun ya untuk kemudian derajatnya. Nah, yang ketiga, ini kok bisa gerak sendiri. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sekali lagi
perlu kita ingat ya bahwa kemudian tujuan negara terkait kemudian keadilan sosial maupun kemudian kesejahteraan masyarakat seperti itu. Nah, yang terakhir, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Ya, jadi menjunjung daripada kemudian keberagaman, ya, seperti itu. Seharusnya kemudian yang kemudian kita pelajari ya Pancasila itu kemudian menjadi dasar ya atau kemudian tercermin di dalam kemudian undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada. Ya. Contoh misalkan di dalam kasuistik Undang-Undang 7 tahun 2004 terkait sumber daya air itu, MK kan menganggap bahwa kemudian itu menghalangi terkait keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Di mana kemudian katakanlah privatisasi air ya dan lain sebagainya itu kemudian mengurangi hak daripada kemudian masyarakat yang lain ya dan lain sebagainya sehingga kemudian muncul dulu awal-awal adalah debat terkait kemudian air kemasan dan lain sebagainya seperti itu. Dan apakah kemudian pertanyaan yang kedua pada saat diskusi atau kemudian pada saat kemudian CR-nya Undang-Undang 7 2004, apakah kemudian air kemasan itu hanya kemudian dimiliki oleh produsen A, B, C tersebut ya. Apakah kemudian katakanlah kelompok masyarakat itu bisa kemudian menciptakan air kemasan seperti itu. Itulah kemudian dinamika yang muncul ya. Salah satu contoh bagaimana kemudian Pancasila tidak menjadi atau tidak kemudian tercermin ya di dalam kemudian undang-undang. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ya. Satu, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum. Ya, artinya kemudian Pancasila harus menjadi bahan pertimbangan atau dasar di dalam kemudian membuat suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah kemudian meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 45, di mana kemudian kemarin kita ketahui ada kemudian terkait keamanan dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, ya ketertiban. Yang keempat, mengandung norma yang menghasilkan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lainnya dan lain-lain penyelenggara tersebut itu memegang teguh. Ya, jadi isi baik isi daripada peraturan atau kebijakan ya itu mewajibkan si pengelolanya ya atau kemudian yang menjalankan amanah itu juga harus memegang teguh ya daripada kemudian apa yang dicita-citakan dari Pancasila. Yang terakhir merupakan sumber semangat ya daripada kemudian penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan seperti itu. Nah, apakah kemudian dinamika katakanlah di saat kemudian katakanlah pemerintah itu membutuhkan anggaran yang besar ya dan lain sebagainya, apakah kemudian dirasa cukup ya dengan kemudian menerbitkan berbagai kebijakan yang kemudian itu sedikit memutus daripada akses masyarakat ya pada saat ini. Nah, pendekatan Pancasila ya sebagai dasar negara itu yang pertama ada institusional, ada human resource ya. Ketika kemudian kita melihat Pancasila sebagai dasar negara ya, kita melihat bagaimana kemudian lembaga-lembaganya ya. Apakah kemudian lembaga-lembaga yang didirikan itu semua bersumber dari Pancasila. Kemarin sudah dijelaskan ya salah satu indikator menilai ya bagaimana kemudian Pancasila sudah menjadi dasar atau belum ya daripada kemudian lembaga-lembaga yang diciptakannya. Yang kedua adalah human resources ya, orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintah bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Apakah kemudian cukup katakanlah kita upacara seminggu sekali pada hari Senin ya, ataukah kemudian kita cukup dengan kemudian berdiri di jam 10 ya seperti itu mendengarkan atau dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, apakah cukup dengan seperti itu kemudian bahwa dipastikan para
yang memegang amanah ya maupun kemudian pengelola pemerintah itu kemudian menjalankannya itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menjalankan amanahnya itu. Ya, jadi perlu kemudian lebih lanjut ya daripada katakanlah hasil roda hukumnya apakah kemudian itu melihat daripada urusan publik atau tidak. Itu dari hasil, dari proses, dari pada saat kemudian melakukan aktivitas, ya, apakah kemudian itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila atau tidak. Ya, daripada kemudian yang pertama dalam hubungan kemudian pemerintahan, ya, secara internal apakah kemudian bersumber daripada nilai-nilai Pancasila atau tidak. Jadi human resources bisa dilihat daripada tiga tahapan tersebut. Nah, rangkuman makna pentingnya Pancasila, ya. Kenapa kemudian penting ya kita mempelajari materi yang terkait Pancasila sebagai dasar negara dalam dua pertemuan adalah satu, agar kemudian para kemudian pengelola pemerintah atau pejabat publik ya dalam menyelenggarakan negara itu tidak kehilangan arah ya dan lain sebagainya dalam hal membuat produk maupun kemudian menjalankan aktivitasnya maupun kemudian di dalam internal pemerintahannya. Yang kedua adalah agar partisipasi aktif ya seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa itu muncul ya seperti itu. Jadi eh, apa namanya tidak hanya kemudian melihat pada kapasitas ya aktor dari pemerintah tetapi juga melihat daripada kapasitas aktor warga negaranya. Nah, yang poin kedua ini nanti dibahas terkait kemudian di dalam pendidikan kewarganegaraan ya. Itulah kenapa kemudian pentingnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan seperti itu. Jadi dulu kan konsepnya mau digabungkan mata kuliah dua itu, tetapi kemudian tidak ya, karena memang ada dua ya aspek yang kemudian dilihat. Seperti itu teman-teman. Selesai. Ada pertanyaan teman-teman?